warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperkenalkan 3 alat ukur. Yang pertama yaitu jangka sorong. Yang kedua mikrometer. Dan yang ketiga avometer. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Indikun Novem Dimantoro dengan nomor induk mahasiswa 2005050524019. Dan saya Birjan Sani Khairul Rizki dengan NIM 20050524027. Dan saya Tegar Hadi Wijaya Kusumo, nomor induk mahasiswa 2005055240002. Di sini kami dari kelas PTMA. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Nama dari alat ukur ini adalah jangka sorong. Nah, fungsi dari jangka sorong ini yang pertama adalah dapat digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Dan yang kedua, dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam benda kerja. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur diameter luar benda kerja. Dan yang terakhir, di sini jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman benda kerja. Nah, untuk perawatan pada alat ukur jangka sorong ini, yang pertama, lakukan pembersihan dengan kain bersih sesudah maupun sebelum penggunaan. Dan yang kedua, simpan pada tempat khusus yang bersuhu ruangan. Kemudian hindari menjatuhkan dan menindihnya dengan benda-benda lain, karena hal ini dapat merusak dan mempengaruhi hasil pengukuran sehingga hasil pengukuran tidak akurat. Selanjutnya pengenalan bagian-bagian dari alat ukur jangka sorong beserta fungsinya. Yang pertama ada rahang. Rahang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu rahang dalam, digunakan untuk mengukur diameter bagian luar dari suatu benda kerja. Yang kedua ada rahang luar, digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam dari suatu benda kerja. Yang ketiga ada pengunci. Pengunci di sini berfungsi agar skala nonius tidak bergeser ketika dalam proses pengukuran. Yang keempat ada depth probe, digunakan untuk mengukur kedalaman dari suatu benda kerja. Yang kelima ada skala utama. Di sini skala utamanya satuannya adalah cm. Yang kedua ada skala nonius atau skala geser. Di sini satuannya adalah milimeter. Selanjutnya ada skala utama inci. Ini bagian yang berada di atas ini. Dan yang terakhir ada skala nonius inci yang atas. Selanjutnya adalah kalibrasi jangka sorong. Nah, untuk cara kalibrasi jangka sorong, yang pertama adalah kita bersihkan dulu rahang ini, kiri dan kanannya seluruhnya. Setelah itu kita geser dan hingga menutup. Dan ini skala nonius 0 yang bawah ini harus lurus dengan skala utama 0. Jika belum lurus maka kalibrasi kita gagal atau tidak berhasil. Nah, jika sudah lurus seperti ini maka kalibrasi yang kita lakukan sudah berhasil. Ini adalah kegunaan dari jangka sorong. Kegunaan dari jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar suatu benda. Yang pertama saya akan mengukur diameter dalam dari sebuah dudukan lampu menggunakan rahang yang atas atau rahang luar. Pertama-tama kita kalibrasi dulu alatnya, bersihkan. Setelah itu ini kita luruskan sehingga skala
nonius 0 sama dengan skala 0 dari skala utama. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita langsung mengukur dengan cara ini dimasukkan ke dalam. Setelah sudah, kita kunci terlebih dahulu. Ini adalah untuk pembacaan pengukuran. Untuk pembacaannya adalah kita lihat di sini. Di sini adalah 29 ya. Ini karena ini kan di sini 9. 29, di sini dicari yang skala Indonesia yang lurus. Yang lurus itu 3. Nah, berhubung di sini ketelitiannya adalah 0,05, maka di sini 3 ini artinya adalah berarti 30. Berarti hasil pengukuran dari kedalaman tempat duduk lampu adalah 29,30 mm.